Halo anak kelas 3 semuanya, apa kabarnya semuanya? Harapan Bapak semoga kabarnya baik-baik semuanya. Dan juga buat orang tua anak didik kami dimanapun berada, tetap sehat-sehat, tetap memantau anak-anak kita agar tetap melaksanakan pembelajaran di rumah. Dan juga Bapak Ibu Guru, tetap semangat memberikan materi pembelajaran, tetap memberikan yang terbaik demi anak-anak kita semuanya. Kali ini Bapak akan membawakan materi kelas 3, tematik kelas 3 SD, tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 2, kewajiban dan hakku di sekolah, pembelajaran yang pertama. Ya, di sini anak kelas 3 perhatikan ya, rahasia anak pintar Bapak akan bacakan. Setiap anak di kelasmu pintar dan baik hati. Ada anak yang pintar olahraga atau menari. Ada juga yang pintar matematika atau bahasa. Ada yang pintar menyanyi atau berteman dengan semua orang. Apakah kamu dapat pintar tanpa berusaha? Semua anak ingin pintar, tetapi belum tahu caranya. Jika ingin pintar, inilah rahasianya. Dengarkan saat guru menjelaskan, kerjakan tugas-tugas tepat waktu, banyaklah membaca dan berlatih. Jangan mudah menyerah, bertanyalah kepada gurumu. Atur juga waktu belajarmu dengan baik. Selain itu, bertemanlah dengan orang banyak. Itu dia. Oke, amatilah teks rahasia anak pintar. Garis bawahi kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah. Sebutkanlah. Oke, di sini sudah Bapak buat ya. Perhatikan anak kelas 3 ya. Perhatikan ya, ini nomor satu. Yang nomor satu, dengarkan saat guru menjelaskan. Itu dia. Yang kedua, kerjakan tugas-tugas tepat waktu. Yang ketiga, banyaklah membaca dan berlatih. Yang keempat, jangan mudah menyerah. Yang kelima, bertanyalah kepada gurumu. Keenam, atur juga waktu belajarmu dengan baik. Yang ketujuh, bertemanlah dengan banyak orang. Perhatikan yang ketujuh, bertemanlah dengan banyak orang. Lihat, jangan berteman sama orang-orang yang memang yang sudah ada sifat karakternya yang kriminal. Itu dia. Itu dia ada 7 ya. Kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah. Ya, ada 7 ya. Oke, Bapak akan melanjutkannya berikutnya. Bacalah pernyataan berikut. Tuliskan saranmu. Iya, ini ada pernyataannya. Yang nomor satu, Udin ingin pandai tentang alam sekitar. Ia tidak memiliki banyak buku. Kira-kira apa saran yang pas untuk si Udin? Iya, sini sudah Bapak buat ya. Sebaiknya Udin sering mengunjungi perpustakaan, sebab di sana terdapat banyak buku pengetahuan dan dapat dipinjam. Itulah saran untuk si Udin. Oke, kita masuk yang kedua, si Lani. Lani ingin mengikuti lomba bulu tangkis. Raketnya rusak. Apa kira-kira saran untuk si Lani? Ini dia. Sebaiknya Lani membeli raket baru, atau jika tidak mampu, sebaiknya Lani meminjam pada temannya yang memiliki raket. Gitu dia. Yang ketiga, Dayu mendapat kesempatan menari di depan tamu. Guru menari Dayu sedang sakit. Kira-kira apa saran untuk si Dayu? Iya, sebaiknya Dayu berlatih menari sendiri atau meminta bantuan guru lain untuk mengajari menari. Itu dia saran untuk si Dayu. Yang keempat, Siti bertugas membaca puisi saat upacara Sumpah Pemuda. Ia belum tahu cara membaca puisi yang baik. Apa saran untuk si Siti? Sebaiknya Siti mulai berlatih membaca puisi yang baik. Siti dapat berlatih secara langsung maupun melihat video orang yang membaca puisi. Itu dia untuk si Siti sarannya. Yang kelima, Edo ingin berhasil dalam belajar. Edo sudah selalu sibuk dengan bermain. Kira-kira apa saran untuk si Edo? Sebaiknya Edo mengurangi waktu bermain dan lebih mementingkan belajar daripada bermain. Itu dialah saran untuk si Edo. Oke, kita akan berlatih anak kelas 3 ya. Perhatikan ya. Bapak akan bacakan ini. Beni membantu ibu guru merapikan lemari kelas.
Ia melihat persediaan kertas kelas yang tinggal sedikit. Semula tersedia 500 lembar kertas. Sisa kertas hanya 40 lembar. Waktu belajar masih 3 bulan lagi. Mereka membutuhkan kertas untuk beberapa kegiatan kelas. Beni berpendapat mereka wajib menghemat kertas. Haruskah ibu guru membeli kertas baru? Apa saran? Ya, kira-kira apa sarannya? Apakah beli baru atau ada yang lain? Oke, perhatikan anak kelas 3 ya. Saran untuk anak kelas 3 ya, untuk si Beni dan ibu guru ya. Di sini sudah buat. Sebaiknya bu guru tidak perlu membeli kertas baru. Karena untuk kegiatan kelas bisa menggunakan kertas bekas. Itu dia. Oke, sini ada lagi latihannya ya. Bantulah Beni menentukan banyak kertas di awal dan yang terpakai. Perhatikan contoh berikut ini. Kertas tersedia, kertas terpakai, kertas tersisa 40. Oke, perhatikan ya. Kertas tersedia 500. Berapa kira-kira yang terpakai? 460. 460 dari mana? Dari 500 dikurang 40 jadi 500, 460. Itu dia kertas yang terpakai. Oke, anak kelas 3, kita masuk ke latihan yang berikutnya. Buatlah 5 kemungkinan lain. Tentukan banyak kertas di awal. Tentukan banyak kertas yang terpakai. Oke, di sini sudah ditentukan yang namanya sisa kertas, yaitu 40. Oke, kita lihat yang pertama. 600. 600 awal kertas. Kira-kira berapakah yang terpakai jika sisa kertas 40? Berarti jawabannya adalah 560. Dari mana 560 anak kelas 3? 600 dikurang 40. Itu dia. Karena sisa kertas awal itu adalah 600. Sisa akhirnya 40. Berarti yang terpakai itu adalah 600 dikurang 40. Itulah dia yang 560. Oke, anak kelas 3. Kita masuk ke soal berikutnya. 500. Kertas awal 500. Sisa kertas 40. Kira-kira berapakah yang terpakai? Iya, perhatikan ya kata kuncinya. Kertas awal dikurangi sisa kertas. Itulah yang terpakai. Udah, 500 dikurang 40 berarti 460. Itu dia hasilnya. Kalau 500 dikurang 460 berarti sisa yang terpakai adalah 40 lagi. Oke, masuk yang kedua. Kertas awal 400. Berapakah kira-kira yang terpakai anak kelas 3? Oke, 360. Kita masuk yang keempat. 550. Kira-kira berapakah kertas yang terpakai? 510. Jangan lupa naik kelas 3 ya. Yang 510 ini dari mana? 550 dikurangi 40 menjadi 510. Itu dia. Kertas awal dikurangi kertas yang sisa. Itulah kertas yang terpakai. Oke, kita masuk yang terakhir. 650. Berapakah kira-kira yang terpakai? Iya, 610. Oke, naik kelas 3. Oke, kita masuk yang berikutnya. Buatlah satu kemungkinan permasalahan lain. Tentukan banyak kertas tersisa. Lalu buat perkiraan kertas tersedia di awal dan kertas yang terpakai. Itu dia. Sini sudah Bapak buat ya. Perhatikan anak kelas 3. Udin membeli 2 rim kertas. Setelah ia gunakan untuk membuat tugas sekolah, kertas yang tersisa adalah 120 lembar. Berapa lembar kertas yang ia gunakan untuk membuat tugas sekolah? Buatlah 5 kemungkinan lain. Tentukan banyak kertas di awal, tentukan banyak kertas terpakai. Katanya 2 rim ya. 1 rim 500 lembar. Kalau 2 rim berarti 1000 lembar. Oke.
sisanya 120 ya. Perhatikan ya. Ini dia ya, anak kelas 3. Oke, nomor satu. Nomor satu, 1000 dikulang 880 menjadi 120. Kira-kira yang terpakai yang mana anak kelas 3? Ini dia yang terpakai. Oke, inilah semua yang terpakai. Persediaan awal 1000 yang terpakai 880. Tersisa 120. Dari mana 880 ini? Perhatikan. 1000 dikurang 120 menjadi 880. Itulah yang terpakai. Oke. Yang kedua, kalau persediaan awal 800 lembar, persediaan akhir 120, arti yang terpakai 680. Dari mana 680? 800 lembar dikurang 120 menjadi 680. Begitu juga dengan nomor 3, kertas awal itu 900, yang terpakai 780, sisanya 120. Juga yang nomor 4, 850 sama 730, sisanya 120. Begitu juga yang terakhir, yang nomor 5, kertas awal 950, yang terpakai 830, sisanya 120. Dari mana 830? 950 dikurang 120 menjadi 830. Kira-kira bisa anak kelas 3? Oke, demikian lagi pembelajaran kita untuk kali ini. Semoga bermanfaat untuk anak kelas 3, untuk orang tua dan didik kami, dan juga buat Bapak Ibu guru juga, dan juga siapapun yang menonton. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya. Demikian, terima kasih.